Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi summa alhamdulillah. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah ya Rabbal Alamin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sirri hayatil wujud was sababil a'zamil mawjud Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai, para ulama, para habaib min zurriyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususipun ingkang minulya panjenenganipun Bapak Takmir Masjid Besar, Masjid Agung, Masjid Jami' Malang, Bapak Kiai Haji Kamilun Muhtadin beserta seluruh para jamaah rahimakumullah. Sepertinya, kayaknya hanya bangsa Indonesia yang diberi oleh Allah 3 macam 17 yang keramat, 3 macam 17 yang luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama 17 Agustus, yang kedua 17 rakaat, yang ketiga 17 Ramadan. Agustus 1945 Allah anugerahkan kepada bangsa ini merdeka dari penjajah, merdeka dari kungkungan penjajah, dan dunia merasa heran. Bayangkan, bangsa kita ini dijajah 350 tahun, 350 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit. 350 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Saya yakin yang hadir ini tidak ada yang umurnya 100 tahun. Ada yang 100 tahun. Tidak ada. Yang mengherankan, dunia 350 tahun dijajah, dirampas, dihisap kekayaan bangsa ini. Satu hal yang luar biasa. Bangsa Indonesia tidak bisa dimurtadkan keluar dari Islam, tidak bisa.
Mayoritas umat Islam itu tidak di Maroko, tidak di India, tidak di Afghanistan, tidak di Jepang, bahkan tidak di Makkah, tidak di Madinah, tapi di Indonesia mayoritas kita ini. Alhamdulillah. Kita tidak akan menjumpai satupun masjid yang dibangun oleh penjajah. Tidak ada. Londo mboten nate bangun masjid. Betul? Belanda penjajah pada waktu itu membangun sebanyak-banyaknya rumah ibadah yang sesuai dengan agama mereka, dan mereka punya keinginan memurtadkan bangsa Indonesia, saudara-saudara, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Ini yang membuat petinggi-petinggi Belanda juga heran. 350 tahun seutuh bahkan tetap mayoritas. Luar biasa. Apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam di negeri ini? Terutama konon menurut penelitian, sing paling angel ditembus, sing paling angel dirampas keimanannya itu Aceh dan Madura. Loh, Madura kan luar biasa ternyata. Aceh, Madura. Karena itu prihatin sebenarnya kalau akhir-akhir ini ada video mesum yang muncul dan beredar di Madura. Ini bahaya ini. Maka Belanda menyuruh salah seorang orientalis, seorang ahli ketimuran yang mempelajari tentang adat istiadat budaya orang-orang timur, termasuk agama-agama yang muncul dari dunia timur, terutama Islam. Pada waktu itu yang disuruh melakukan satu penelitian adalah Snoek Hugronya. Snoek Hugronya. Snoek Hugronya ini kuliahnya mengambil jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Masuk ke Makkah, pura-pura melaksanakan ibadah haji. Dalam salah satu suratnya, Snoek Hugronya mengakui, aku masuk Islam pura-pura. Pura-pura itu kalau dalam bahasa Jepang ippo-ippo. Pura-pura.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Mengaku beriman tapi tidak beriman, pura-pura munafik. Jadi Snuk Hugronya itu munafik. Sepulang dari Makkah, dia pakai parabola. Serban gede ini lho, kayak ngeten iki parabola. Pakai sorban gede. Diambil menantu oleh orang Jawa Barat. Dari hasil penelitian Snuk Hugronya, power, kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia yang pertama adalah dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi pertama dari ajaran Islam itu sendiri. Memang ajaran Islam itu makul niku rasional, sesuai dengan fitrah manusia, ora aneh-aneh. Kita ambil satu contoh di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu punya suatu keyakinan. Maaf, kalau ada seorang wanita yang sedang menstruasi, haid, itu dianggap penyebab yang akan mendatangkan berbagai macam bencana dan malapetaka. Itu kepercayaan yang nggak bener. Jadi nek anake haid, ngertos haid, non mens, itu dianggap akan mendatangkan bencana malapetaka, sumber dari musibah. Karena itu wanita-wanita yang sedang menstruasi diasingkan, disuruh pergi, dikucilkan di tempat yang sepi, yang jauh. Sing lanang seneng-seneng no omah. Niki lak jenenge wong lanang gak pokro. Gitu. Itu kepercayaan yang tidak benar. Datang Islam. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakan, darah haid itu darah penyakit, mengandung penyakit. Dengan kemurahan Allah dikeluarkan oleh Allah
Sebab kalau itu tidak dikeluarkan, namanya darah mengandung penyakit, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya kanker payudara, kanker kandungan, kanker rahim. Dan tidak sedikit orang yang ketika mens itu merasakan kesakitan. Sakit. Lah ngeten nggih Pak nggih? Lah ngeten nggih Bu nggih? Mereka merasakan kesakitan lalu dituduh biang, bencana, mendatangkan musibah, dikucilkan. Ini adalah perbuatan yang kejam. Maka Islam mengatakan fa'tazilun nisa, ketika istrimu haid, kamu saja yang pergi, kamu saja yang menjauh. Ojo bojomu mbok usir, jarno iku sakno loro, istirahat, awakmu sing ngadoh. Ojo glibet. Jadi ini subhanallah, rahmah ini masuk akal. Malah ayat berikutnya itu juga turun berhubungan dengan tahayul. Pikiran aneh-aneh yang tidak ada dasarnya di zaman jahiliyah. Mereka mempunyai suatu keyakinan, maaf, kalau ada suami istri melakukan hubungan badani, kok di tengah-tengah hubungan badani lampune mati, atau sengaja lampunya dimatikan, kata mereka nanti kalau anaknya lahir, anaknya menjadi orang yang putih untune tok. Ini kan tidak masuk akal. Kalau gaya begini jadinya begini, kalau gaya begitu jadinya begitu. Islam datang meluruskan akal manusia. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum, istri-istrimu, arti aslinya perempuan-perempuanmu, tapi yang dimaksud adalah istri-istrimu. Harsul lakum, tegal sawahmu. Faktu harsakum, paculen sakarepmu. Anna syi'tum, terserah kamu. Paham sampean? Jadi dengan gaya apa saja, mau gaya bujur sangkar, mau gaya Archimedes,
Jadi kekuatan Islam ini yang pertama memang dari ajaran Islam itu sendiri. Sesuai dengan fitrah manusia. Kita ambil contoh yang lain tentang kejadian manusia. Kejadian manusia itu setidak-tidaknya ada 3 macam. 1, biasa. Yang biasa itu kayak kulo panjenengan. Ada bapak, ada ibu. Jadi ono bapak, ono mak. Jadi biasa. Ada yang luar biasa. Orang nganggo bapak mung cukup anane ibu. Sampai-sampai pada waktu itu Dewi Maryam terkejut. Karena ini terjadi pada wanita yang bernama Dewi Maryam. Perlu diketahui Dewi Maryam itu tidak sama dengan Dewi Persik. Tiba-tiba saja dia mengandung. Qalat anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Berkatalah Dewi Maryam, anna yakunu li walad. Bagaimana saya bisa punya anak, malaikat? Walam yamsasni bashar. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak pernah saya disentuh oleh laki-laki. Menyentuh tidak pernah, disentuh tidak pernah. Loh, ini kan tidak sama dengan Dewi siapa tadi itu? Tidak pernah disentuh. Bisa saya mengandung? Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya, itulah sudah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak sesuatu, cukup ia berfirman, jadi, kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Dan ini akal yang sehat akan menerima. Jangankan menanamkan janin di dalam rahim seorang wanita, memasukkan roh di setiap tubuh Allah kuasa. Jangankan itu, Allah ciptakan langit bumi dengan seluruh isinya kuasa, apalagi membuat wanita bisa mengandung tanpa seorang bapak. Itu kalau orang mau berpikir. Sebab kata Nabi, masih ada yang lebih luar biasa. Jadi kalau kelahiran Nabi Isa itu luar biasa, ada yang luar biasa, super luar biasa. Jadi kalau jamu ada yang telurnya 1, ini telur 5 adik campur bebek misalnya. Yaitu tanpa bapak, tanpa ibu. Tanpa bapak, tanpa ibu. Nabiullah Adam alaihissalam, ibunda Hawa alaihassalam, itu tanpa bapak, tanpa ibu. Sehingga Nabi pernah berkata,
Seandainya Nabi Isa boleh disembah, Adam lebih berhak disembah. Kalau Nabi Isa lahir masih punya ibu, sedangkan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, lebih ajaib. Betul? Sallallahu ala Muhammad. Maka di dalam Al-Quran dikatakan sekali lagi, tidak ada yang repot. Boten enten sing ruwet nek Gusti Allah ngersakno. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Boten ruwet. Sing ruwet niku lak menungso. Sing ruwet niku menungso, kepengin napa-napa ruwet. Leren nutup lawange, nutup selambune, mateni lampune, nyiapno serbete. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, kata Snoop Hugronya, kekuatan umat Islam bangsa Indonesia itu yang kedua ada pada sosok pimpinannya. Sosok pimpinannya. Siapa? Tentu saja yang pertama dan utama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Londo niku gak seweneng. Maksud kula wong Londo penjajah niku gak seweneng nek ana wong selawatan niku gak seneng. Sebab saya, saudara-saudara dan umat Islam yang cinta membaca sholawat, diakui atau tidak, dengan membaca sholawat tumbuh kecintaan kepada baginda Rasul dan siap membela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang namanya kadung cinta. Dadi nek kadung seneng maca sholawat niku, waduh, ada rasa mahabbah yang luar biasa. Pun jajak kula kali sampean teng swarga niku ana kendaraan jenenge buruk. Dari kata barkun, barkun itu bisa diartikan kilat. Kilat karena memiliki kecepatan yang super kilat, langsung jebus ndindi. Buruk-buruk di surga itu lemu-lemu. Enten siji sing kuru. Tinggal di sebuah pojok surga, kurus kering. Sering meneteskan air mata. Dan lamat-lamat buruk ini bersolawat. Ditanya oleh malaikat, teman-temanmu lemu-lemu, gemuk-gemuk, semuanya gembira di sorga, kenapa kamu menyendiri? Kamu semakin hari kurus, meneteskan air mata. Ternyata si buruk ini menjawab, karena kerinduanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya ingin menjadi kendaraan beliau. Menjadi kendaraan beliau. Karena rindunya. Jadi ngenteni soalnya niki buruk wis oleh cerita mbuh teko ndi wis oleh cerita nek Kanjeng Nabi niku bakal Isra Mi'raj ngoten lho. Dadi dinteni ngenteni mbek maca selawat, kadang-kadang mbek nyanyi. Buruk nih. Sekian lama aku menunggu kekasih. Subhanallah. Kita itu juga begitu. Kekaguman kita kepada baginda Rasul itu tidak merusak iman kita. Tidak sampai nyembah Nabi, tidak sampai nyembah Kanjeng Nabi. Tapi kecintaan yang terarah, siap membela beliau. Ya memang Rasulullah itu pemimpin yang luar biasa. Salah satunya itu rendah hati. Rendah hati. Nabi Ibrahim alaihissalam niku nate dipun timbali dening Allah. Ya Ibrahim, man anta? Ibrahim, siapa kamu itu? Bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi dialog pertanyaan ini supaya menjadi tarbiyah pelajaran. Man anta ya Ibrahim? Ana Khalilullah. Saya adalah kekasih Allah. Jawabnya Khalilullah, kekasih Allah. Mengapa beliau dikatakan kekasih Allah? Karena nalika seneng-senenge duwe anak. Sebab tiyang niku nek pun rumah tangga sing diarep-arep niku anak. Betul kan? Panjenengan dadi bos juragan gede. Semakin hari kan semakin tua. Panjenengan tentu berpikir dan ingin supaya nanti ada yang melanjutkan usaha ini. Siapa sing jenengan angen-angen? Istri apa anak? Anak. Anak. Nabiullah Nuh alaihissalam melihat istri dan anak sudah hampir tenggelam. Hampir tenggelam, dilibas oleh banjir bandang. Nabi Nuh berusaha memanggil-manggil, menolong mereka. Tapi yang dipanggil bukan istri, anak. Ya bunayya, hai anakku, bukan istriku, bukan anakku. Nabi Ibrahim amat cinta kepada putranya yang bernama Ismail. Dites dening Allah. Apakah cintamu kepada anakmu mengalahkan kepatuhanmu kepadaku? Dites. Blend anakmu. Umpami kula kalian jenengan sing diperintah mesti ya takon. Gak keliru iki Jibril ya. Sing gawa berita niki Jibril. Apa jawab Nabi Ibrahim? Cuma labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkau suruh aku tinggalkan rumah dan istriku menuju satu tempat yang jauh berjalan di tengah padang pasir yang panas kalau malam gelap dan dingin. Sesampainya di tempat ini di Makkah, engkau perintahkan aku meninggalkan istri dan anakku. Suatu ketika anak sudah mulai besar,
engkau izinkan aku melihatnya, lalu engkau uji aku untuk menyembelihnya. Siap ya Allah. Disebut Khalilullah. Ana Khalilullah. Nabi Musa dipanggil. Musa, man anta? Kamu siapa Musa? Ana kalamullah. Kalamullah. Firman Allah. Sing dimaksud Musa kalamullah niku, pada suatu ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah supaya datang di sebuah gunung namanya Tursina, akan langsung menerima firman-firman dari Allah. Maka beliau disebut Musa kalamullah. Ana kalamullah. Isa, come here. Nggih mboten ngangge come here ngoten, nggih niku improvisasi aja. Kemari, man anta? Siapa kamu? Nabi Isa menjawab, ana ruhullah. Yang dimaksud ruhullah artinya tanpa bapak, langsung ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim seorang wanita yang bernama Maryam. Tapi jangan dibayangkan tiupannya seperti saya. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang sama dan tidak ada yang menyamai bagaimana Allah. Wujudnya, kalamnya, tindakannya, pokoknya tidak ada yang menyamai. Jadi jangan dibayangkan. Saya cuma memudahkan saja, ditiupkan. Ana ruhullah. Ditiupkan roh ciptaan Allah ke dalam jasad Nabi Isa yang waktu itu tumbuh berkembang di rahim ibunya Dewi Maryam. Ibrahim, anta siapa? Khalilullah. Musa kalamullah. Isa ruhullah. Wa anta Muhammad, man anta? Apa jawab Nabi Muhammad? Beliau itu khatamun nabiin, penutup dari semua nabi, sayyidul anbiya, pemimpin dari para nabi, pemimpin para rasul, pembuka sorga yang pertama kali. Tetapi beliau tidak katakan semua itu. Justru beliau katakan, ana yatimah, saya anak yatim ya Allah. Saya anak yatim ya Allah. Tidak tunjukkan kebesarannya dan pangkatnya yang tinggi, merendah. Itulah Rasulullah. Dan itu sebenarnya harus menjadi sifat kita, supaya Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Tidak arogan, tidak sewenang-wenang, titik ngantem, titik ngebom. Iku mbokne sapa sing dibom? Ana yatimah, saya yatim ya Allah. Turunlah kemudian satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini pemimpin kita. Luar biasa. Dan kecintaan umat terhadap baginda ini sudah pas bandrol wis. Kemudian beliau tidak ada. Jelas kan, mboten wonten toh. Lahir dina Senin, wafat dinten Senin. Tapi beliau ketika sudah tidak ada, beliau pernah berwasiat. Beliau pernah menyatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama lah pewaris perjuangan para nabi, pewaris sifat-sifat nabi.
Dan ini yang menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Mereka punya ulama. Pak. Allahumma salli ala sayyidina. Dari London kalau begitu umat harus dipisahkan dengan ulama. Jadi mereka membuat satu program bagaimana caranya umat boten seneng karo ulama. Caranya macam-macam. Saya dulu pernah waktu ditugaskan mengikuti penataran calon juri Musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional. Dan saya masih ingat waktu itu diadakan di Magetan. Selesai penataran lalu ditutup dengan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf niku pawai perkenalan. Dalam pawai itu ditampilkan berbagai macam karnaval. Semerap karnaval nggih. Semerap nggih. Nggih, nate nderek karnaval. Nggih. Pada waktu itu saya sempat melihat barisan karnaval. Ada protokolnya. Pertama barisan yang tampil niku dipilih arek wedok ayu-ayu. Lenjang-lenjang, tinggi-tinggi, minimal tingginya itu setinggi, ya kira-kira ukuran Nabila itulah Nabila itu, pacarnya Fandi dulu Pak. Wayu-wayu, ada tulisannya calon pramugari. Inilah saudara-saudara penonton, calon pramugari kita. Tepuk tangan untuk mereka. Waduh, tepuk tangan membahana pada waktu itu. Kebetulan saya waktu itu berdiri, di samping saya bocah-bocah kecil. Anak-anak kecil itu lalu berpikir, lalu ngomong spontanitas pada temannya. Aku pengen jadi pramugari. Ayo-ayo. Iso lunga ado-ado. Iya ya, numpak motor mulu. Enco ya. Berarti mereka memberikan respon positif. Barisan yang kedua. Gagah. Sehat-sehat. Calon tentara Republik Indonesia. Anak-anak juga memberi respon yang positif. Aku tadi tentara. Duwe pedil. Ono sing aku tadi polisi ae masih gak duit bedil pokoknya duit sumpritan. Ancene arek. Macam-macam barisan karnaval yang ditampilkan semuanya mendapat respon yang positif. Terakhir loro hati kula. Barisan sing paling ruwet. Ana sing dukur, ana sing endek. Ana sing kopiah putih, ana sing kopiah ireng. Sandalan japit. Mlakune enggak teratur. Ana sing rokokan sedot-sedot. Tulisannya apa? Barisan para kiai. Mungkin itu kita anggap biasa, tetapi boleh jadi awalnya adalah sebuah siasat yang memang dibuat oleh penjajah
dalam rangka menjatuhkan mental umat Islam, menjauhkan umat Islam dari ulamanya, maka sosok kiai ditampilkan dalam potret yang tidak menyenangkan. Sosok kiai ditampilkan dalam wujud yang tidak menarik. Elek, kopiahe blawuken, sandale japit. Napa sarunge? Padahal saudara-saudara, kalau kita mau jujur, lihat foto para kiai, mana ada yang jelek? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar, fotonya yang ganteng. Sayyidina Ali karramallahu wajhaha, ulama di atas ulama yang gagah. Waliullah Kiai Hamid Pasuruan yang ganteng, yang bersih. Coba Kiai Khalil Bangkalan Madura yang gagah, Kiai Haji Hashim Asy'ari yang gagah, berwibawa. Coba lihat saya. Mosok ngene sik kurang ganteng ya. Jadi dirusak. Ada seorang wanita datang ke tempat saya, Pak Yai. Saya minta maaf. Ibu salah apa? Saya ini sudah lama pingin kesini, Pak Yai. Minta doa, banyak persoalan. Tapi saya nggak boleh sama teman-teman saya. Ojo nang kiai, nggarakno syirik. Emangnya kiai ngajarin apa dikatakan syirik? Jadi mulia-mulia no kiai, syirik. Salaman diambungi, syirik. Jangankan cuman cium tangan, malaikat diperintah oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Tapi kita harus mengerti, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud menyembah, sujud hormat. Baca di dalam surah Yusuf, anak-anak dari Nabi Yakub sujud di hadapan bapak ibunya, haru sujada, sujud di hadapan Nabi Yusuf. Tapi semua ahli tafsir sepakat mengatakan sujudnya keluarga Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, kepada kedua orang tuanya, bukan sujud menyembah. Sama dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, bukan sujud menyembah. Kalau sujud kita, sujud makhluk kepada Allah, itulah sujud ibadah, sujud menyembah. Jadi sama-sama rupane podo-podo sujute, tapi punya makna yang tidak sama. Kalau orang Jawa mengatakan, ojo mbok gebyah angger asin niku uyah. Ojo mbok gebyah uyah podo asine. Tidak semua yang asin itu uyah. Dari hasil survei, yang asin itu banyak. Di antaranya sampean sebut piyambak. Mana kiai mengajarkan syirik? Niku lho Pak Yai, niku kanca-kanca niku nek teng Pak Yai lak beto gelas diseni banyu kengken nyowok niku jare syirik. Kula takoni sampean semrap sing nyowok niku napa? Sowok niku bahasa Jawa. Bahasa Arabnya tahu. Ruqyah. Sekelompok sahabat kehabisan bekal di sebuah desa. Nah, kita sudah kehabisan bekal, apa yang harus kita makan? Ya kita menemui kepala suku saja. Kami kehabisan bekal, kami minta tolong berikan kami. Ya, makan untuk hari ini, bekal untuk perjalanan kami. Kata kepala suku, kami bisa memberi Anda makan minum sesuai kebutuhan Anda. Tapi ada syaratnya. Anak saya dan beberapa penduduk di tempat ini sakit.
nek sampean iso ngobati kok dikersakno pangeran waras, tak belehno sapi unta. Sahabat-sahabat agak kebingungan, mung tidak ada yang waktu itu dokternya tidak ada yang ikut. Ada yang maju. Sahih loh ini. Silakan lihat di dalam hadis, kumpulan hadis Bukhari Muslim. Silakan. Baik, saya akan mencoba mengobati anak dan penduduk di sini. Minta air. Dibacakan surah Al-Fatihah. Apa dasarnya sahabat ini membaca Fatihah? Gawe nyowo banyu niku wau. Cuma teman-teman saya, teman-teman saya yang biasa meruqyah itu ndak mau memakai istilah sowo. Terangno tarek iku ono sowo. Terangno. Jadi jangan ada dusta deh di antara kita. Karena pernah mendengar hadis Nabi, Al-Fatihah lima quri'at lah. Terserah Al-Fatihah kamu baca, terserah yang membaca niatnya apa. Dia niat agar ini menjadi obat. Allah memberikan kesembuhan. Sekali lagi, Allah memberikan kesembuhan. Allah, sekali lagi Allah. Disepulno kon ngombe waras. Loh, kita sehat. Waget kabeh. Aku juga sehat. Oh my God. Ya Allah, ngoten lho maksudnya ini. Pulang lapor kepada baginda Rasul, khawatir kalau itu langkah yang keliru. Rasulullah justru mengucapkan alhamdulillah ada umatku yang cerdas nih. Lah niku enten tiyang ngomong jarengke nek dukai banyu niku syirik. Lah wong sahabat juga meruqyah. Dan ada Al-Qur'an ayat-ayatnya yang disebut ayatul ruqyah itu ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat-ayat untuk ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dan masih banyak ayat-ayatnya. Cuma teman-teman saya bilang dong itu bahasa Arabnya ruqyah. Pun paham ya? Paham ya? Niki difitnah, bikin syirik, bikin apa? Supaya apa? Supaya kekuatan umat Islam itu lumpuh. Karena umatnya berpisah dengan ulamanya. Dan baginda Rasul sudah mengatakan, kalau umat ini berpisah dengan ulamanya, maka rezeki yang diterimanya tidak berkah. Dan akan banyak musibah dan musibah yang tidak ada henti-hentinya. Betul? Lah London niku kepingin misahno wong Islam sangka ulama. Sebab sejarah telah membuktikan Kiai Haji Hashim Asy'ari
satu di antara ulama-ulama yang ada di Indonesia ini yang telah mengobarkan jihad syariah, jihad yang sesuai dengan syariat Allah. Beliau mengatakan melawan penjajah yang kafir itu hukumnya wajib. Inilah yang kemudian di dalam sejarah dikenal dengan resolusi jihad. Sehingga dengan demikian seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia angkat senjata mengusir penjajah. Dan akhirnya penjajah harus hengkang kembali ke negerinya. Betul? Nah, Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma terakhir niki, ojo sampai kehilangan pusakoe wong mukmin. Orang mukmin itu punya pusaka. Ya istilah saja saya pakai pusaka. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Pusakanya di sini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikuti. Kami patuhi. Kami dengar ini fatwa ulama. Kami dengar ini nasihat ulama. Wa ata'na, dan kami patuhi. Ini pusakanya. Jangan mengambil pusaka orang Yahudi. Sami'na wa asoina. Saya dengar, tapi saya tidak mematuhinya. Kalau umat Islam sudah demikian sikapnya kepada para ulama, maka keberkahan dicabut oleh Allah. Musibah tidak ada henti-hentinya. Tapi kembalilah kepada pusaka kita yang sebenarnya. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami patuhi. Karena ulama tidak menyesatkan kita. Mereka menyampaikan fatwa atas dasar sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Yang kedua, 17 Ramadan. Saat turunnya Al-Qur'an. Yang ketiga 17 rakaat. Itulah 317 yang keramat yang kita miliki sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu ya Allah كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك يا الله كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.